selamat bertemu lagi dengan Bu Nur, belajar tentang akuntansi. Untuk materi kali ini kita akan mengenal tentang pembagian akun-akun. Untuk memahami masalah pembagian akun-akun dalam akuntansi, kita akan menggunakan media yang diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan menggunakan jari kita. Kalau dalam matematika kita mengenal namanya jari matika, dalam akuntansi kita akan kenalkan yang namanya jari kuntansi. Jari-jari digunakan untuk melajari akuntansi, terutama untuk mengenal akun-akun, pengelompokan akun, kode akun, dan lain sebagainya. Nah, jari kita itu ada 5, terdiri dari jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Nah, dalam bagian akun yang sudah saya jelaskan dalam slide tadi, bahwa pengelompokan akun itu menjadi 5 secara umum, ada 5. Nah, yang pertama adalah kelompok harta, yang kedua kelompok utang, yang ketiga kelompok modal, keempat kelompok pendapatan, dan yang kelima adalah kelompok beban. Nah, dalam jari matika ini, untuk kelompok harta saya simbolkan dengan ini, jempol. Jempol sebagai petunjuk bahwa kalau orang itu punya harta yang banyak, oke, jempol. Nah, hebat. Nah, itu kalau punya harta banyak. Maka untuk jari-jari kita, jempol kita jadikan sebagai pengelompokan akun harta. Sedangkan telunjuk kita, ini telunjuk. Nah, telunjuk ini kita simbolkan sebagai kelompok utang kewajiban. Kenapa saya pakai telunjuk? Karena biasanya kalau orang itu punya utang, waktu ditagih, ayo segera bayar utang sebelum jatuh tempo, segera bayar hutang. Ini pakai telunjuk. Nah, telunjuk kita simbolkan dengan kelompok akun kewajiban atau hutang atau liabilitas. Dan yang ketiga, jari tengah ini. Nah, jari tengah ini kita pakai untuk simbol kelompok modal atau disebut ekuitas. Nah, kenapa saya pakai jari tengah ini? Karena dalam 5 jari ini yang paling tinggi adalah jari tengah. Artinya bahwa suatu usaha kalau modalnya paling banyak, ini modalnya tinggi, maka keberlangsungan usaha itu akan terjaga. Maka modal saya berikan pada jari tengah kita. Jari tengah sebagai kelompok akun modal. Kemudian jari manis. Nah, jari manis ini. Nah, jari manis saya simbolkan sebagai kelompok akun pendapatan. Nah, kenapa saya pakai pendapatan? Saya bandingkan dengan jari yang ini, yang jari kelingking. Nah, ini lebih tinggi daripada kelingkingnya. Ya, ini kenapa saya pakai jari manis sebagai pendapatan? Karena biasanya orang dapat cincin. Nah, seperti saya ini, cincin ini dimasukkan di jari ini, jari manis. Dimasukkan pemasukan, berarti pendapatan sama dengan pemasukan, maka pakai jari manis sebagai kelompok akun pendapatan. Nah, sekarang kelingking ini. Nah, kelingking ini paling kecil di antara jari-jari yang lainnya. Ya, ini di sini saya simbolkan sebagai kelompok akun beban, biaya. Nah, ini kenapa begitu? Biaya, beban itu sama dengan pengeluarannya. Pengeluaran untuk membayar beban listrik, beban sewa, itu beban untuk pengeluaran. Ini. Nah, kalau dibandingkan dengan jari manis tadi, maka beban ini lebih kecil daripada jari manisnya. Ini lebih tinggi. Artinya dalam usaha, kalau pengen mendapatkan keuntungan, maka jari manis ini harus lebih tinggi daripada jari kelingkingnya. Artinya pendapatannya harus lebih banyak daripada beban yang dikeluarkan, sehingga akan diperoleh namanya keuntungan, laba, keuntungan. Nah, ini pengelompokan akun dengan menggunakan
jari-jari kita. Saya ulangi, jari jempol untuk kelompok harta, jari telunjuk untuk kelompok kewajiban, jari tengah untuk kelompok modal, jari manis untuk kelompok pendapatan, dan jari kelingking untuk kelompok beban. Nah, ini dalam hal pengelompokan. Yang kedua, jari-jari kita ini juga bisa kita pakai untuk menentukan kode akunnya. Nah, biasanya kode akun itu secara umum dibagi menjadi 5 tadi, kelompok harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Harta yang paling jempol ini tadi di pinggir, ini kelompok 1, sehingga kode akunnya biasanya diawali dengan kode 1. Ya, kelompok 2 ini adalah tadi kelompok utang atau kewajiban, biasanya diberi kode akun dengan kelompok 2. Depannya diberi awalan 2. Yang ketiga, ini kelompok modal atau ekuitas. Yang keempat adalah kelompok pendapatan. Yang kelima adalah kelompok beban. Diberi awalan, kalau harta 1, utang diawali 2, modal diawali 3, pendapatan diawali 4, beban diawali 5. Ini pemberian kode akun untuk perusahaan jasa yang biasanya untuk pengawalan, untuk pemula, ini kita bagi kelompok akun menjadi 5. Itu penggunaan jari kwitansi untuk yang kedua, yaitu penggunaan kode akun. Yang ketiga, jari kwitansi ini juga bisa kita pakai, jari-jari kita ini juga bisa kita pakai untuk menentukan letak debit dan kredit. Saldo normal kelompok 5 akun ini letaknya ada di mana? Apakah di debit atau di kredit? Nah, untuk memudahkan kita memahaminya, nah, ini mana yang debit, mana yang kredit, saldo normalnya, saya pakai jari-jari ini. Kelompok pinggir ini, kelompok pinggir tadi kelompok harta, kelompok pinggir ini adalah yang kelingking tadi adalah beban pinggir-pinggir. Ini saya jadikan 1, ini ya ada lubangnya. Nah, kalau huruf antara D dan K yang ada lubangnya adalah huruf D, maka artinya kode untuk kelompok harta dan kelompok beban itu saldo normalnya harus berada di posisi debit. Kelompok 1, kelompok 5. Kelompok harta, kelompok beban. Ini saldo normalnya harus berada di posisi debit. Sedangkan yang tengah ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok utang, kelompok modal, dan kelompok pendapatan yang tengah ini, kayak kaki-kaki nih. Ini berarti saldo normalnya harus berada di posisi kredit. Saya ulangi, yang pinggir-pinggir kelompok 1 dan 5 saldo normalnya debit. Yang kelompok tengah-tengah ini saldo normalnya adalah kredit. Oke. Sehingga kalau yang pinggir tadi harta dan beban yang saldo normalnya debit, jika bertambah maka harus dicatat di posisi debit ya. Tapi kalau berkurang berarti letakkan pada posisi kebalikan, yaitu ke posisi kredit sesuai dengan saldo normalnya. Harta dan beban sekali lagi letaknya berada di posisi debit, maka jika bertambah catatlah debit, kalau berkurang catatlah kredit. Sedangkan yang tengah-tengah ini ya tadi yang saldo normalnya kredit, yaitu utang, modal, pendapatan, ini kalau bertambah dicatat di posisi kredit, kredit. Dan kebalikannya, kalau berkurang catatlah di posisi debit, kebalikannya.
Ya, sekali lagi jari-jari kita pakai sebagai media untuk memudahkan kita mengenal kode-kode akun, mengenal akun atau rekening dalam akuntansi, khususnya dalam meletakkan atau mencatat akun itu apakah di posisi debit atau kredit, maka kita pakai media namanya jari kuntansi. Yang pertama, jempol untuk kelompok harta, posisinya debit, diberi kode akun berawalan 1. Kemudian yang kedua, kelompok telunjuk. Ini telunjuk sebagai media untuk mengenal kelompok utang atau kewajiban. Kode awalnya diberi kode 2 dan saldo normalnya karena dia di tengah ini, maka dia posisinya adalah normalnya kredit. Yang ketiga, ini adalah jari tengah, dia posisi untuk kelompok ekuitas atau modal. Yang keempat, ini adalah kelompok pendapatan, dia saldo normalnya juga kredit. Yang kelima, kodenya 5, awalannya 5, ini diberi kode akun 5, dia kelompok beban dan posisi normalnya berada di posisi kredit. Nah, bagaimana lebih paham dengan jari kuntansi kita? Marilah kita lanjutkan nanti penggunaan jari kuntansi ini dalam mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Meletakkan di mana letak debit kredit untuk kelompok 5 akun ini, sehingga nanti kita dalam mempelajari masalah jurnal umum kita bisa lebih mudah, lebih paham, dan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.